Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang JavaScript, yaitu persiapan untuk menjadi full stack developer. Atau kita bakal belajar JavaScript untuk persiapan kita menjadi front end dan back end developer. Sebenarnya ini udah ada playlistnya, kalau kalian mau nonton, kalian bisa cari di channel Cara Fajar dan cari playlist yang judulnya Tutorial JavaScript Intermediate. Baru ada satu video yang udah pernah aku upload sebelumnya. Jadi kalau kalian belum nonton yang video ini nih, yang judulnya JavaScript Fundamentals Part 1, silakan nonton dulu. Karena di video kali ini kita bakal ngebahas tentang JavaScript Fundamentals yang part 2-nya. Oke? Nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang tipe data yang ada di JavaScript, ada string, ada number, dan lain-lain. Sekarang kita bakal ngebahas cara mengubah tipe data tersebut. Jadi JavaScript ada yang namanya type conversion, atau kita bisa mengubah tipe data yang kita miliki. Misalnya kalian mengubah tipe data dari sebuah variabel yang kalian miliki ya, yang di dalamnya ada value, tipe datanya number, kalian mau mengubah jadi string bisa. Kalian juga punya misalnya ada variabel yang datanya nilai atau value yang tipe datanya string, mau kalian convert menjadi number juga bisa. Nah, itu ada function bawaan JavaScript. Nah, supaya lebih jelas dan lebih cepat ya, nggak banyak omong teori, langsung aja kita prakteknya. Di sini aku bakal coba punya sebuah variabel, namanya variabel 1 aja, nilainya 9. Kalian tahu kalau aku alertin type of variable aku, hasilnya adalah number. Terus kalau aku coba kasih tanda petik di sini, aku save dan aku refresh, berubah menjadi string. Nah, kalian tahu ya perubahannya cuma ada petik atau enggak. Kalau string ada petik, kalau enggak ada berarti number, kalau angka di dalamnya. Oke, sekarang kita ngebahas ngubah atau mengkonvertnya. Jadi misalnya kalian punya ini ya, variabel 1 nilainya 9. Aku nggak tahu kebutuhan kalian gimana, misalnya kalian butuh mengubah variabel ini yang tadinya tipe datanya adalah number menjadi string. Nah, aku nggak tahu emang bener kalian punya kebutuhan itu atau enggak, anggap aja kalian butuh nantinya. Nah, sekarang kita ngebahas gimana caranya ngubah dari number ke string. Ternyata gampang banget, ada function bawaan JavaScript. Langsung aja aku bakal bikin variabel namanya converted var, sama dengan kita tinggal panggil aja, kan kita mau ngubah number menjadi string, jadi kita panggil function yang namanya string, terus sebut variabelnya variabel 1. Sekarang kalau aku alert type of converted var ini, save, hasilnya adalah kayak begini tuh. Tipe datanya string, yang tadinya number menjadi string karena kita menggunakan function string. Nah, itu function bawaan untuk mengubah tipe data menjadi string. Sekarang kita coba ubah menjadi string ini, variabel 1. Tadi kan kita kalau variabel 1 dalam bentuk petik kan hasilnya adalah string. Nah, misalnya kalian juga punya kebutuhan mengubah tipe data dari nilai ini menjadi number. Anggap aja kalian mendapatkan nilai ini dari database, ternyata dari database itu nilainya ini bertipe string. Kalian mau ngubah menjadi number. Nah, caranya gimana? Sama, di-convert dulu, terus tinggal panggil function yang namanya number. Maka bakal berubah nih converted var. Kita alertin type of-nya, hasilnya dari string menjadi number. Karena apa? Karena kita menggunakan function number ini. Jadi sesederhana itu penggunaan function untuk mengconvert tipe data. Nah, terus juga selain menggunakan function number, ada juga nih JavaScript bisa otomatis mengubah tipe data dari string menjadi number menggunakan operator. Kalian tahu operator atau math operator, operator matematika ya. Tapi operator matematika ternyata bukan berlaku buat operator yang tambah doang. Jadi langsung aja aku jelasin, kalau kalian mengurang sebuah variabel satu dengan variabel lainnya yang tipe datanya string, maka otomatis
variabel kalian bakal berubah menjadi number. Begitu juga dengan kali dan bagi. Kecuali kalau tambah. Kalau tambah nanti hasilnya jadi string concat, nggak bakal berubah menjadi number. Langsung aja aku liatin ke kalian. Jadi di sini aku bakal bikin variabel 1 tetap 9. Di sini let variabel 2 sama dengan 3 dalam bentuk string juga. Nah, di sini aku bakal bikin let hasil sama dengan aku coba variabel 1 ditambah variabel 2. Kayak gini. Aku bakal mengalert hasilnya. Jadi tadi aku dijelasin ya, semua operator bisa kecuali plus. Kalau plus atau tambah menjadi string concat. Hasilnya sebelum aku contohin, kalian dalam hati hitung aja hasilnya berapa variabel 1 tambah variabel 2. Oke, kalian simpan dalam hati dan kita coba hasilnya apa. Save dan refresh, hasilnya adalah 93. Jadi 9 sama 3 ini ditambah jadinya string concat karena ini string. Kalaupun string cuman satu doang, yang satunya lagi number, kita tambah pun hasilnya tetap 93 string concat karena salah satunya ada string. Jadi intinya kalau kalian menggunakan math operator plus, itu jadi string concat kalau ada string di dalamnya. Oke, balik lagi 9 variabel 1-nya string 9, variabel 2-nya string 3. Kayak yang aku bilang tadi, kecuali plus, semua operator bakal mengubah variabel yang string tipe datanya menjadi number kan. Kita coba. Jadi variabel 1 kurang variabel 2. Save, hasilnya adalah refresh. Tuh, 6. Jadinya 9 kurang 3 sama dengan 6. Kalau misalnya kita pakai tambah kan jadinya 9 tambah 3 dalam bentuk string jadi 93. Ternyata kalau kita pakai operator minus atau kurang, benar-benar berubah menjadi plus nih, benar-benar berubah menjadi number nih tipe datanya. Jadi 9 tipe number, 3 tipe number dikurangin menjadi 6, kayak begitu. Buat pembuktian aku bakal type of hasil. Type of hasil. Seharusnya ini bakal menjadi number. Tuh. Kayak gitu teman-teman. Jadi kurang bisa mengubah string menjadi number. Kita coba kali. Save, lihat refresh. Number juga ya. Kita coba bagi. Save. Number juga. Nah, sekarang kita coba nih tambah yang tadi. Save, refresh, hasilnya string. Jadi kayak gitu ya. Jadi intinya adalah math operator minus, kali, bagi, semuanya bakal mengubah tipe data dari string menjadi number. Kecuali untuk plus, dia nggak ngubah dari string jadi number. Kalau kita plus, hasilnya bakal mengconcat sebuah atau dua buah atau berapapun itu stringnya. Jadi itu ya, ingat plus, plus enggak, yang iya adalah minus, kali, dan bagi. Lanjut, aku mau ngebahas tentang conditional is, if, else. Mungkin kalian kalau udah pernah ngoding sebelumnya tahu ya conditional if else karena itu termasuk basic. Nah, aku mau ngasih tahu mungkin kalian bakal ngelihat if else yang belum pernah kalian lihat ya. Jadi biar kalian tahu aja gitu. Oh, ternyata if dalam bentuk kayak gini bisa kayak begitu. Oke, langsung aja di sini aku bakal coba menggunakan let nilai kayak begitu ya sama dengan 9. Nah, misalnya aku mau mengalert nilai kalau di atas 8 nilainya adalah A. Kalau misalnya di bawah 9 nilainya B. Anggap aja kayak gitu dulu. Nah, kan kita bisa nulis kayak begini. If nilai lebih besar, aku bilang tadi di atas 8 ya, berarti lebih besar dari 8. Alert dapat ini ya, dapat predikat misalnya A kayak begitu aja. Else alert dapat predikat B. Nah, kalian tahu hasilnya pasti bakal dialertin dapat predikat A. Coba ya, refresh dapat predikat A. Kalian tahu ini karena basic banget. Nah, buat kalian ketahui, kalau kita cuman punya satu line atau satu baris di antara if ini, curly brace if, cuman punya satu baris, kita nggak perlu menggunakan kurung kurawal kayak begini. Save, refresh, tuh nggak error, tetap bisa. Kalau cuman punya satu aja. Nah, yang jadi permasalahan, sorry, lagi hujan, tadi petir gede banget.
Yang jadi permasalahan, kalian nggak bisa menggunakan if tanpa curly brace kalau kalian punya 2 baris di dalam if. Coba, ini alert 2. Coba ya, save nih. Kalian lihat di sini aja ada garis merah, garis bawah merah yang artinya ada error. Nah, kalau save dan refresh, nggak keluar apa-apa. Kalau kita buka console log, hasilnya ada error, unexpected token else. Nah, itu dia. Jadi yang perlu kalian tahu, kalau kalian punya 2 baris di dalam if, kalian wajib memiliki buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Kalau kayak begini, udah nggak error lagi. Nah, gitu ya. Itu yang aku bilang tadi, yang mungkin kalian belum tahu. Kalau 1 baris bisa tanpa kurung kurawal. Kalau 2 baris atau lebih dari 1 baris lah ya, wajib punya kurung kurawal. Nah, selain itu, format penulisan pun kalau 1 baris, kalian bisa juga kayak begini. Tuh. Coba ya, save dan refresh. Tuh, nggak error. Tetap bisa. Nah, jadi kalau 1 baris pun, kalian bisa menghemat space kosong di text editor kalian. Nah, itu aja yang perlu kalian tahu. Terus juga mungkin sebagai pengingat, kalian mungkin takut lupa, if ini nggak perlu ada else pun nggak masalah. Tetap bisa. Tuh. Kalau misalnya di luar perkiraan 1 misalnya, bakal nggak muncul apa-apa karena kita nggak ngasih else di sini. Jadi intinya, if itu tanpa else pun tetap berjalan. Tuh, kayak begitu. Terus, apalagi ya? Satu lagi mungkin kalian takut kalian lupa atau mungkin kalian pemula. Selain if dan else, ada lagi yang namanya else if. Else if itu adalah kondisi untuk hal lain yang ingin dipenuhi kayak begitu. Misalnya penulisannya kayak begini. Nilai lebih dari 6 kayak gini, kita alert dapat predikat B. Terus else-nya alert dapat predikat C. Ini aku salah, lebih besar kayak gitu. Save dan refresh. Tuh, nggak error kalau aku ganti ini jadi ini lebih besar dari 6 dan nilai lebih kecil dari 8 kayak gitu. Coba aku kasih ini 7, hasilnya adalah B. Tuh. Nah, ini bakal kita bahas nanti ya. Sebenarnya kalau kalian udah tahu tentang JavaScript dasar, tahu tentang comparison atau perbandingan NN. Nanti bakal kita bahas. Yang penting sekarang ini dulu. Jadi intinya adalah di if else conditional ini, kalau 1 baris kalian bisa tanpa kurung kurawal. Kalau 2 baris atau lebih dari 1 baris, kalian wajib pakai kurung kurawal. Terus kalau if tanpa else pun nggak masalah. Terus if ada ya, selain if dan else ada yang namanya else if. Nah, terus kalian kalau kayak begini pun nggak masalah tuh. Jadi intinya ya kayak begitu. If sama else if aja nggak masalah, if tanpa else aja nggak masalah. Yang jadi masalah kalau kalian cuma nulis else gini doang. Coba ya, alert gini tuh. Ini jadi masalah karena nggak bisa kita nulis else doang tanpa if. Nah, kayak begitu. Jadi buat kalian yang belum tahu, itu dia pengetahuan dasar tentang if else atau conditional if else. Buat kalian yang udah tahu tapi mungkin belum tahu tentang if else 1 baris, ternyata if else yang ada 1 baris bisa tanpa kurung kurawal. Lanjut, masih conditional juga tapi udah bukan conditional if else. Ini kondisional lain lagi dengan menggunakan simbol tanda tanya atau biasa disebut sebagai ternary operator. Supaya nggak panjang lebar dan langsung ke inti, aku langsung praktekin aja. Di sini aku punya sebuah variabel nilai aja ya. Nilai sama dengan 9 kayak tadi. Nah, untuk menggunakan kondisional kan kita bisa pakai if else ya sebenarnya. If 9 maka if nilai lebih besar dari 8 maka predikat A dan lain-lain. Nah, ternyata kita bisa menyingkat dengan menggunakan ternary operator supaya nggak panjang-panjang pakai if else. Caranya gimana? Caranya contohnya kayak begini. Let hasil kayak begini aja sama dengan kita bisa menggunakan kayak begini, nilai kita cek. Jika nilai lebih besar dari 8 maka pakai ternary operator atau tanda tanya, simbol tanda tanya, predikat A.
titik 2 ini else-nya, predikat B. Udah kayak begitu teman-teman. Jadi sama kayak if nilai lebih besar dari 8 maka predikat A, else predikat B. Nah kalau ternary operator kayak gini nulisnya, lebih singkat. Nah ini nggak bakal error nih. Coba save dan refresh. Sebentar. Nilai lebih besar dari 8, lihat hasil. Oh, kita belum mengalertin, makanya nggak keluar hasilnya. Nah, kayak begini. Save, refresh. Tuh, predikat A. Jadi, tanpa if else pun kita menggunakan ternary operator, bisa. Gampang banget dan singkat banget nulisnya. Nah, jadi kalau yang belum tahu tentang ternary operator, ini ilmu baru buat kalian. Jadi, kalian nggak usah capek-capek nulis if else. Terus juga, tipe penulisannya supaya lebih rapi dan lebih bisa lebih jelas dibaca, lebih gampang dibaca, kalian bisa menggunakan kurung gini. Jadi lebih terstruktur, lebih gampang, lebih jelas lah melihatnya. Jadi ini dulu yang dilihat, jika nilai lebih besar dari 8 maka dilihat if true, else, kayak begitu. Terus juga ada yang nulis formatnya kayak begini supaya bisa lebih jelas lagi dilihat. Lebih enak dilihat maksudnya. Jadi ini if-nya jika true, jika else. Sorry, ini kondisionalnya, ini jika masuk dalam if, ini jika dalam else. Kayak begitu teman-teman. Jadi kalian bisa coba-coba mengganti conditional if else dengan menggunakan ternary operator, simbol tanda tanya kayak begini. Ternyata untuk ternary operator bisa berkali-kali, atau simbol kondisional dengan simbol tanda tanya ini bisa berkali-kali. Kalau ini kan cuma sekali digunakan aja ya, yaitu kalau if masuk maka predikat A, jika else tidak masuk maka predikat B. Nggak terpenuhi maksudnya. Nah, ternyata simbol tanda tanya ini bisa digunakan berkali-kali. Gimana contohnya? Contohnya kayak begini. Misalnya kalian mau ada pengandaian lagi, ya udah tinggal tulis aja pengandaian lagi. Pakai kurung biar lebih jelas dibaca, nilai lebih besar dari 7, atau supaya lebih jelas kayak mana ya, lebih besar dari 7 dan nilai lebih kecil dari 8, maka kita masih bisa nulis gini, tanda tanya predikat B, terus kita tulis lagi else-nya, predikat C. Kita coba save dan refresh. Tuh, nggak error. Coba aku ubah nilainya menjadi, ini lebih besar sama dengan ya. Kalau nggak bakal masuk nilainya. Nah, aku coba ubah nilai menjadi 8. Maka predikat yang didapatkan adalah B. Tuh. Nah, jadi kayak gitu ya. Intinya, kalian bisa menggunakan ternary atau tanda tanya kondisional ini berkali-kali asal penulisannya benar. Jika ini if, gini, if-nya, terus else-nya apa, ada if lagi, else ada lagi. Terus kalau misalnya mau nambah lagi tanda tanya masih bisa juga. Di sini aku copy paste aja. Jika nilai lebih besar dari 6 dan nilai lebih kecil sama dengan 7, anggap aja lah kayak begini ya. Terus kita bisa tanda tanya predikat C. Terus else apa? Predikat D. Nah, ini kita tap biar lebih enak dilihatnya. Save dan refresh. Tuh, masih nggak error juga. Jadi kayak begitu teman-teman. Kita coba nilainya kasih sebentar, ngasih 7, save, dapatnya peringkatnya C, predikat C. Nah, kayak gitu. Jadi kayak beginilah struktur multiple tanda tanya kondisional. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Nggak usah panjang-panjang videonya, kita bahas pelan-pelan aja supaya ngerti lah. Aku takutnya kalau ngebahas langsung banyak dalam satu video, takutnya kayak nggak masuk ke kepala gitu, nggak paham. Jadi ya biarlah pelan-pelan asal ngerti kayak gitu. Jadi untuk JavaScript, aku masih sebut ini fundamental ya, yang part 2-nya cukup sampai sini aja. Kita udah ngebahas tentang type conversion, conditional if else, dan ternary operator atau operator yang menggunakan simbol tanda tanya. Terus juga kita ngebahas ternary operator yang multiple atau lebih dari satu ternary operator. Nah, jadi kalian pahamin dulu penggunaannya. Pelan-pelan aja nonton video ini sampai ngerti.
Oke, kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.